Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa, bertemu lagi dengan Ibu untuk belajar bersama Ibu ya. Di kegiatan yang lalu kalian telah mempelajari tentang bagaimana menyatakan dan menyelesaikan persamaan linier satu variabel. Nah, pada kegiatan kali ini kalian akan belajar tentang menemukan konsep pertidaksamaan linier satu variabel. Oke, siap ya? Coba kalian amati. Ini ada tabel, yang ini adalah persamaan, dan yang ini adalah pertidaksamaan. Kalian bisa membedakan ya, untuk yang tabel sebelah kiri, ini adalah memuat tanda sama dengan, sedangkan tabel sebelah kanan memuat tanda kurang dari, lebih dari, atau kurang dari sama dengan, atau lebih dari, atau sama dengan. Nah, inilah yang dimaksud dengan persamaan, dan ini dinamakan pertidaksamaan. Ya. Kemudian kalau ditanyakan yang nomor 1, X sama dengan 3. Bagaimana selesaian X sama dengan 3 kalau digambar dalam garis bilangan? Maka perhatikan ini garisnya ini, maka titik 3 digambarkan di sini sehingga penyelesaiannya adalah berupa satu titik, yaitu berada pada angka 3. Nah, sekarang temanmu bertanya, bagaimana dengan X kurang dari atau sama dengan 3, garis bilangannya bagaimana? Oke, coba perhatikan berikut ini. Ya. Jika himpunan selesaian X kurang dari atau sama dengan 3 adalah semua bilangan real, ingat bilangan real adalah bilangan yang dapat disajikan dalam bentuk desimal. Artinya para siswa bahwa bilangan real itu memuat semua bilangan rasional maupun irasional. Jadi bisa di sini memuat bilangan asli, bilangan cacah, bilangan bulat, bilangan pecahan, semua termaktub di dalam bilangan real. Maka kalau seperti ini, maka semua bilangan real yang kurang dari atau sama dengan 3 ini masuk dalam himpunan penyelesaian dari X kurang dari atau sama dengan 3. Kemudian, karena anggota himpunan selesainya itu tak terhingga banyaknya, ya banyak sekali ya para siswa ya. Jadi semua bilangan yang kurang dari atau sama dengan 3 seperti 2,5, 1,5, negatif 1000, negatif 1 juta, 1 miliar, dan seterusnya. Ini termasuk himpunan selesaian dari X kurang dari atau sama dengan 3. Ini sangat banyak sekali, sehingga tak terhingga banyaknya. Maka X tidak bisa disebutkan satu-satu, ya. Beda dengan persamaan bisa disebutkan, tapi kalau pertidaksamaan itu tidak bisa disebutkan satu-satu karena saking banyaknya anggota penyelesaiannya. Lalu bagaimana cara menyajikan himpunan penyelesaiannya? Yaitu dengan salah satu dari 3 cara. Yang pertama, dengan membuat grafik berupa garis bilangan, ya. Kemudian yang kedua, boleh memakai notasi interval. Yang ketiga, dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, 3 cara ini harus kamu kuasai dengan baik. Oke, agar kalian lebih paham, perhatikan contoh berikut. Ya. Kalau dengan garis bilangan seperti ini para siswa caranya. Disiapkan dulu garis bilangannya ya, mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, kemudian yang sebelah kiri negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Kemudian yang akan digambarkan X kurang dari atau sama dengan 3, maka titik 3 kamu beri noktah dulu pada angka 3. Jadi ini diberi noktah ya. Jadi angka 3 ini diberi noktah, kemudian kamu beri tanda panah karena semua bilangan yang ada di sini yang kurang dari ini, yang kurang dari kan di sini ya, ini semuanya adalah himpunan penyelesaiannya ya. Maka caranya digambar garis tebal ya ke sana, ke kiri. Nah, inilah cara menyajikan himpunan penyelesaian dengan bentuk garis bilangan. Nah, kalau dengan notasi interval bagaimana? Seperti ini para siswa notasinya. Nah, perhatikan ya. Perhatikan ini mulai dari sini ya. Ini tanda kurungnya seperti kotak ini ya. Tanda kurungnya seperti ini karena 3 ini ikut
ya, karena ada sama dengannya. Kalau ada sama dengannya maka kurungnya seperti ini. Petak seperti ini ya. Kemudian ditulis 3, koma. Ini namanya lambang untuk menyatakan tidak terhingga. Jadi saking banyaknya ini namanya tak terhingga. Jadi negatif tak terhingga. Jadi di sana, terus di sana sampai ke ujung dunia, sampai seterusnya ya, tidak terhingga. Maka ditulis negatif tidak terhingga. Nah, tidak terhingganya ini notasinya seperti ini. Seperti angka 8 ya, tapi tidur ya, gambarnya seperti ini. Ya, ini namanya tidak terhingga. Kemudian kurungnya adalah kurungnya seperti biasa. Ini kurung seperti ini. Artinya tidak terhingga bilangannya ya, terus ke sana. Nah, ini notasi interval. Sekarang notasi pembentuk himpunan. Notasi pembentuk himpunannya seperti ini para siswa. Jadi ditulis tanda kurung kurawal buka, kemudian ditulis X karena variabelnya X. Nanti kalau variabelnya Y ya ini ditulis Y ya. Variabelnya A ini juga ditulis A. Jadi tergantung soalnya. Karena variabelnya X ditulis X, sedemikian sehingga. Nih garis lurus ini dibaca sedemikian sehingga X kurang dari atau sama dengan 3, kemudian kurung kurawal tutup. Nah ini penyajian dari himpunan selesaian suatu pertidaksamaan. Ini harus dipahami dengan baik ya. Untuk lebih paham perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Ya. Ini terlebih dahulu. Kalau ada X lebih dari atau sama dengan 2, cara menggambar garis bilangannya perhatikan ya. Disiapkan dulu garis bilangannya, kemudian di angka 2 ini digambar noktah tebal, titik tebal ya. Dan titiknya tidak berlubang ya, penuh titiknya. Kemudian digambar anak panahnya karena lebih dari maka arahnya adalah ke kanan ya, karena lebih dari ke kanan. Nah, tapi kalau kurang dari ke kiri panahnya ya. Jadi seperti ini. Inilah gambar garis bilangan dari X lebih dari atau sama dengan 2. Sekarang lanjutnya, kalau X lebih dari 2 bagaimana? Ya, ini mirip ya, tapi ini tidak mengandung sama dengan. Bagaimana? Perhatikan. Sama, ini digambar titiknya, digambar titik tapi lobang ya. Jadi berlobang. Kalau ini adalah penuh, ini berlobang. Kemudian panahnya sama karena lebih dari maka ke kanan ya. Nah, seperti ini. Ya. Lanjut, misalkan lagi X kurang dari atau sama dengan 2. Sama. Ini pada angka 2 digambar karena ada sama dengannya, digambar noktah penuh ya. Nah, seperti ini. Kemudian panahnya kemana? Ke kiri apa ke kanan? Iya, bagus ke kiri. Kenapa kok ke kiri? Karena iya kurang dari. Jadi seperti ini. Kemudian terakhir X kurang dari 2. Maka di angka 2 ini diberi titik tapi berlobang ya. Kemudian arah panahnya adalah ke kiri. Nah, seperti ini. Sehingga kesimpulannya, jika bilangan pada titik digambarkan dengan bulatan penuh, maka titik tersebut termasuk anggota himpunan selesaian. Dalam arti, kalau digambar penuh, maka nanti ini titik 2 ini masuk ke dalam penyelesaian ini. Jadi 2 itu masuk ya, karena ada sama dengannya ya. Namun, jika bilangan pada titik digambarkan dengan bulatan kosong, ya seperti ini, kosong, maka titik tersebut tidak termasuk anggota himpunan selesaian. Jadi ini bukan termasuk anggota selesaian, tapi yang selesaian adalah yang ini, yang setelah ini ya. Jadi ini perlu dipahami dengan baik. Oke, selanjutnya agar lebih paham, coba perhatikan tentang simbol pertidaksamaan. Ya, ada simbol pertidaksamaan itu ada 4. Para siswa ya. Ini ada seperti ini. Kalau ini bacanya adalah cara membacanya kurang dari ya, kurang dari. Kalau yang ini dibaca lebih dari. Nah, kalau yang ini dibaca kurang dari atau sama dengan, atau boleh dibaca tidak lebih dari. Atau bisa pula dibaca paling banyak. Nah, ini diperhatikan ya. Kemudian kalau notasinya seperti ini, membacanya lebih dari atau sama dengan, atau tidak kurang dari, atau paling sedikit. Ya, ini
frase-frase bahasa ini harus dipahami dengan baik dan dihafalkan ya. Nah, sekarang contoh soal. Contoh 1. Tulislah kalimat berikut menjadi sebuah pertidaksamaan linear satu variabel. Kalimatnya bagaimana? Nih, suatu bilangan M ditambah 5 hasilnya lebih dari atau sama dengan negatif 7. Maka caranya yaitu M ditambah, ya ini karena ditambah 5 hasilnya lebih dari atau sama dengan, maka tandanya seperti ini, lebih dari atau sama dengan negatif 7. Sehingga pertidaksamaan dari kalimat tersebut adalah M ditambah 5 lebih dari atau sama dengan negatif 7. Seperti ini cara menuliskan pertidaksamaan ya. Lanjut contoh 2. Tulislah masalah berikut menjadi sebuah pertidaksamaan linear satu variabel. Persamaannya adalah kalian ingin menentukan nilai Y. Sedemikian hingga luas jajar genjang di samping tidak kurang dari 40 satuan luas. Ini ada jajar genjang para siswa. Ini adalah 5. Kemudian ini adalah Y plus 7 ya, satuan. Ini 5 satuan, ini Y plus 7 satuan. Maka di sini ada kata-kata luas jajar genjang tidak kurang dari 40 satuan luas. Perhatikan ini ya. Luas jajar genjang tidak kurang dari 40. Berarti luas jajar genjang rumusnya apa? Iya, bagus. Luas jajar genjang rumusnya alas kali tinggi ya. Alasnya ini, tingginya ini ya. Jadi alas kali tinggi tidak kurang. Berarti apa? Iya, lebih dari. Tidak kurang tuh lebih dari atau sama dengan ya. 40. Nah, ini. Kemudian ditulis alasnya adalah 5. Kemudian tingginya Y ditambah 7. Kemudian ini diproses ya. 5 dikalikan Y. 5Y ditambah 5 kali 7, 35. Sehingga 5Y ditambah 35 lebih dari atau sama dengan 40. Ya, ini. Jadi pertidaksamaan dari masalah di atas adalah ini ya, cara menuliskannya seperti itu. Oke, paham ya? Insya Allah paham. Sekarang contoh 3. Contoh 3, apakah negatif 2 merupakan salah satu selesaian dari pertidaksamaan berikut? Perhatikan ini, yang A, Y dikurangi 5 lebih dari atau sama dengan negatif 6. Kemudian yang B, negatif 5Y kurang dari 14. Sekarang kita coba ya. Apakah negatif 2 merupakan selesaiannya? Caranya adalah kamu gantikan nilai Y ini dengan negatif 2. Ini juga digantikan dengan negatif 2. Oke, kita mulai. Nah ini. Y diganti dengan negatif 2. Negatif 2 dikurangi 5. Itu nanti sama dengan negatif 7. Apakah negatif 7 itu lebih dari atau sama dengan negatif 6? Iya betul, bukan. Ya salah ya. Negatif 7 itu kurang dari negatif 6 ya. Ya itu. Karena dalam garis bilangan negatif 7 ini posisinya berada di sebelah kiri negatif 6. Ya, sehingga ini harus kurang dari harusnya ya, maka ini adalah kalimat yang salah. Jadi negatif 2 bukan salah satu selesaian pertidaksamaan Y dikurangi 5 lebih dari atau sama dengan negatif 6. Nah, sekarang kita cek yang B ya. Yang B, negatif 5 kali negatif 2. Ingat negatif 5Y artinya negatif 5 kali negatif 2. Negatif Y ya. Sehingga negatif 5 dikalikan negatif 2 sama dengan 10. 10 kurang dari 14. Bagaimana kalimat ini, benar apa salah? Iya, betul. Ini kalimat yang benar karena memang 10 kurang dari 14. Jadi bisa disimpulkan bahwa min 2 atau negatif 2 merupakan salah satu selesaian pertidaksamaan min 5Y kurang dari 14. Oke. Selanjutnya contoh berikutnya adalah contoh 4.
Gambarlah himpunan selesaiannya dengan garis bilangan. Apa itu? Oh, ini Z. Z lebih dari atau sama dengan negatif 8. Maka cara menggambarkannya kamu siapkan dulu ya garis bilangannya. Boleh garis bilangannya itu berjarak 1-1 boleh, 2-2 juga boleh. Nah, di sini Ibu menggambar dengan jarak 2-2 ya. Jadi kalau 0 setelah 0 2, maka setelah 2 adalah 4. Sebelah kirinya sebelum 0 adalah negatif 2, negatif 4, negatif 6, negatif 8, negatif 10, negatif 12, negatif 14. Nah, sekarang yang pertama, diapakan dulu? Iya, bagus. Digambar dulu titik pada angka negatif 8. Nokta tebal ya. Titiknya berlobang apa penuh? Iya, penuh. Kenapa kok penuh? Iya, bagus karena ada sama dengannya. Jadi di sini digambar titiknya penuh karena ada sama dengannya. Kemudian digambar arah panahnya ya, garis bilangannya digambar ya, arah panahnya. Kalau lebih dari berarti kemana? Iya, bagus ke kanan ya. Nah, seperti ini. Jadi inilah gambar himpunan penyelesaian dari garis bilangan Z lebih dari atau sama dengan negatif 8. Demikian para siswa, terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.